awal mula gua bikin wisata malam 500 meter. Gue tuh seorang buruh pabrik yang pikirannya tuh udah jenuh sama dunia kerja sama orang gitu. Pada akhirnya gue pengen berbisnis. Tapi gimana caranya uang bisnis ini cukup? Karena kan gajinya nggak terlalu besar di buruh pabrik yang gue jalanin sebelumnya. Niatnya tuh mau akhirnya ada kepikiran buat bikin sate taichan. Udah gue niatin, gue udah seriusin, gue mau bikin sate taichan. Udah minta resep langsung sama orangnya. Dan akhirnya gue minta solusi lagi sama temen gue nih. Abang-abangan lah ada. Kira-kira kalau bikin sate taichan, oke nggak sih di Bekasi? Karena pada saat itu lagi musim sate taichan tuh. Jangan, kata temen gue. Karena sate taichan tuh musiman mungkin ya pada saat itu. Takutnya nanti gimana gitu. Dan satu, itu makanan bang. Jangka waktunya tuh nggak lama. Karena takutnya basi. Ya udah, apa dong bisnisnya? Bisnis yang nggak bisa disimpan lama tapi awet gitu, maksudnya bisa jangka panjang lah investasinya. Apa? Baju. Akhirnya gue bikin lah. Oke juga tuh, baju. Iya ya, cuman apa, gue nggak tahu tuh nama brandnya apaan, gue nggak tahu juga. Belum ada kepikiran untuk nama wisata malam. Dan akhirnya emang pada saat itu di Bekasi emang lagi rame-ramenya kan. Kebetulan gue ada joki, mungkin gue sebut ya, One Peng. Itu gue ikutin. Emang gue belum kenal. Dia lagi nyeting, gue ikutin. Kebetulan dia emang satu kampung sama gue, deket. Gue emang belum kenal, tapi gue iseng-iseng lah, gue bikin video. Dia nyeting, terus gue olah lah tuh video. Mungkin asik juga nih kayaknya nih bikin video-video, soalnya kan kayaknya belum ada. Gue bikin tapi ada musik-musiknya tuh. Dan ternyata rame bang. Tahun 2016-an 2016-an akhir, iya akhir 2016. Gue bikin video itu ternyata meledak. Bagus tuh ternyata. Gue seneng karena video gue ditonton banyak orang. Di Instagram waktu itu, belum di YouTube, belum ada kepikiran YouTube. Akhirnya gue bikin juga Facebook, fanspage tapi berupa fanspage, bukan Facebook pribadi, bukan. Gue bikin, tapi belum ada namanya tuh waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu namanya apa ya? Gue lupa. Intinya itu bukan wisata malam, ngasal lah. Pokoknya ada balap-balapnya lah, balap motor apa lagi. Suatu kejadian gue lagi bengong. Bang. Kebetulan gue waktu itu emang pada saat itu BlackBerry ya, BBM tuh lagi banyak yang make. Walaupun udah sistem Android semua deh pada nih, handphonenya pada canggih. Ada salah satu joki kalau dia mau keluar selalu update-nya wisata malam gambar bendera. Wah, gue pikiran ke situ. Gue inget tuh status dia selalu tuh. Gue bikin lah wisata malam. Tapi kayaknya wisata malam tuh udah ada yang punya. Waktu itu program trans ya. Gue lupa. Trans kalau nggak salah. Gimana caranya beda? Mungkin gue tambahin lah ya 500 meter karena gue terjunnya tuh di 500 meter. Udah 500 meter jaraknya. Gue tambahin wisata malam 500 meter. Dari situlah gue bikin. Akhirnya terus menerus gue bikin lah Instagramnya. Awalnya ada Facebook udah gue ganti namanya. Panjang terus bang. Tapi emang effortnya yang paling banyak tuh di Facebook, fanspage. Mungkin kalau dibilang
itu pengikut gue udah 10.000 ke atas kali ya waktu itu. Cepet banget emang naiknya. Gue bikin lah tuh baju dari situ, ya kan, baju namanya naik juga. Udah gue terusin dan ternyata mengalir begitu aja. Terus rame, makin lama Instagram gue juga makin rame. Gue upload video terus dari Bekasi, terus gue merambat ke Jakarta. Gue kenalan sama joki-joki yang lain. Gimana caranya gue bisa akrab, berbaur, dan gue orangnya emang friendly sebenarnya. Ya udah gue deketin semua, akhirnya semua bengkel pada kenal. Alhamdulillahnya emang ada jalur. Ada yang bantuin gue pada saat itu, salah satunya joki M. Capi senior. Itu dia waktu itu bantu gue juga kenalin bengkel besar. Akhirnya makin kesini banyaklah teman-teman semua. Ya udah mengalir begitu aja sampai sekarang. Akhirnya hobi yang menghasilkan, yang tadinya gue niat buat jadiin duit, emang pada dasarnya gue mau bikin jual baju aja gitu. Dan akhirnya ini video bagus juga, nah. Ya udah gue lanjutin ke YouTube. Di YouTube itu juga iseng-iseng bang, selalu kena copyright karena lagunya tuh lagu-lagu ternama. Gue nggak ada kepikiran buat AdSense, tapi makin kesini gue mikir, gue ini sempat kerja sama YouTuber, kalau bisa dibilang pada saat itu lagi heboh dunia hip hop. Ya ada lah YouTuber ternama ya, lumayan lah, namanya besar. Gue dari situ basic gue udah tahu tentang YouTube dan gimana cara ngolahnya gue tahu, gue pelajarin dikit-dikit. Ya udah, gue coba deh YouTube bisa dicairin. Pada saat itu emang YouTube belum ada tuh yang namanya aturan-aturan yang kayak sekarang, kayak watch time apa segala macam, belum ada. Gampang banget ngalir gitu aja. Ya udah, akhirnya YouTube gue bisa dicairin. Dengan bangganya waktu itu cuma bisa dibilang pendapatannya kecil banget sih ya bang. Parah, kecil banget. Dan akhirnya alhamdulillah ya sampai sekarang lah gue bertahan bisa hampir 6 tahun ini. Sebelumnya sambilan gue nggak ada bang. Memang tadinya nggak niat dan akhirnya jadi gue terusin. Alhamdulillah ya pak, jalan terus gitu. Dari situ nggak ada sambilan sih sebenarnya. Titik jenuh ya untuk sekarang sih kayak kalau gue bilang ya, gue belum cerita sama sekali di mana-mana nih. Mungkin di channel lu doang nih bang, di atas roda. Gue lagi titik jenuh sebenarnya. Gue lagi jenuh. Ya lu bayangin lah, gue selama ini gue jalanin profesi gue yang sekarang, gue jalanin sendiri. Mungkin ada lah beberapa teman yang bantu gue dari awal. Emang gue nggak bakal lupa sama siapapun yang udah gue bantu buat gue. Makasih banyak. Ya gimana ya, mungkin bertahap bang. Gue bakalan nyari karyawan ya. Gue nggak mau tim, tapi karyawan. You know lah, kalau bikin tim tuh pasti ada aja soal perkecotan. Ya sensitif lah, kita bisa bilang uang itu sensitif banget. Gue pengennya karyawan nanti suatu saat. Ya gue lagi jenuh untuk saat ini, makanya gue lagi jarang update. Mungkin bakalan on fire lagi sih, gue masih lagi. Tapi udah mulai nih gue, udah mulai ada rencana planning. Suatu saat bakalan tertata jadwalnya. Kalau dibilang gue tuh bukan pertama kali, mungkin gue bisa dibilang kehitung ya, gue hitung nih. Oke, sebelumnya nggak apa-apa kali ya gue sebut ya. Ada di Facebook tuh dulu IBLJ, itu yang paling pertama tuh, media yang paling pertama munculin tentang motor balap. Mainnya kapan, terus di mana, itu dia update banget tuh IBLJ zaman dulu. Entah kenapa dia nggak nerusin. Dan akhirnya emang sebelumnya gua muncul itu ada beberapa lah. Mungkin kayak kayak siluman, sepeda motor, Info Night Race itu gue tahu banget, deket banget gue sama dia.
Vicky namanya. Info NITE, Info Night Rest. Itu dia. Cuman akhirnya sekarang dia udah nggak fokus. Udah. Yang gue tahu sih itu doang yang sebelum gue muncul. Dan akhirnya gue muncul, gue bikin gebrakan baru, video-video. Ada juga sih kayak 500M Racing Photo itu dia juga udah muncul, tapi yang gue lihat memang jarang videonya, foto-foto mulu. Gue bikin gebrakan, gue bikin video yang bernuansa ada musik-musiknya, disitulah rame. Ya makin sini YouTube yang tadinya sepi, mungkin bisa dibilang maaf ya, bukan gue sombong. Yang ramenya mungkin di gua ya, sampai akhirnya akun fake akun itu banyak bertebaran yang bawa nama gua sendiri. Ya akhirnya gua bikin hak cipta sih sebenarnya, udah dibuat dan ada, udah gua pegang atas nama gua sendiri. Kurang lebih kayak gitu sih bang. Sebelumnya gua itu bikin konten cuma sekedar ala-ala iseng aja lah, iseng-iseng kayak mungkin sebelumnya dari handphone. Tapi akhirnya gue nemu deh temen gue satu kerjaan dulu ada di PT yang sebelumnya gue lakonin. Itu temen gue punya yang namanya action camera, tapi mereknya Xiaomi YI. Gue minjem kamera dia yang kecil banget itu. Ya lah gue pakai mungkin kisaran sampai 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah gue pakai itu. Sampai akhirnya gue dibilang paling kali ya, karena nggak gue balikin. Soalnya gue sampai disebut ini si gue lah, mana ini? Soalnya kamera gue nggak dibalik-balikin. Gue ngerasa kesinggung dong. Ada Gi, gue bilang, ini kamera lo ada, tenang nanti gue balikin, tenang aja ya. Akhirnya emang makin kesini pendapatan gue alhamdulillah dari YouTube mengalir tuh. Dari situ lah gue ganti upgrade device gue tuh ke mirrorless M10 terus-terusan. Akhirnya gue balikin action kameranya, yang gue kasih tanda terima kasih lah buat dia. Dia sampai kaget banget, ini serius nih katanya. Lu gila kali, banyak banget gitu. Enggak ini makasih banget, berkat lu gue berjalan. Kalau nggak ada nih kamera gue nggak bakal bisa jalan. Udah sampai sekarang gue udah ada device kayak GoPro, udah punya sendiri. Terus juga kamera udah ada 2, tetap mirrorless karena menurut gue mirrorless ya enak aja, enteng aja kemana-mana tuh, buat ngevlog juga oke. Dan menurut gue udah cukup aja, paling ganti-ganti lensa udah cukup. Balap liar zaman waktu gue baru-baru mulai itu rame, masih rame, bisa dibilang Bekasi masih rame, Jakarta masih rame, Tangerang juga masih rame. Dan sekarang makin kesini gue nggak ngerti kenapa udah bisa dibilang udah sepi. Mungkin karena satu para aparat udah menertibkan setiap titik-titik balap itu dilaksanakan, itu udah dijaga ketat. Karena emang sebelumnya Sentul ya tetap jalan, tapi nggak tahu kenapa dulu emang rame aja bang, menurut gua asik banget, seru. Ya kejar-kejaran ya hal yang biasa lah mungkin anak-anak motor ya. Tapi yang gua lihat belakangan ini mungkin anak-anak itu yang bikin semua berubah. Dari awal dari situ kalau gue bilang semua berubah. Mereka yang muncul secara tiba-tiba gerombolan yang nggak tahu kenapa kita orang yang mungkin yang gue rasain joki-joki atau anak motor lainnya, kalau ada polisi pasti langsung kabur, mereka ketakutan. Tapi nggak tahu kenapa nih anak-anak itu berani banget sampai ngelawan apa. Dan akhirnya kan waktu itu sempat kejadian kan,
di makin sini, wah gila. Tapi alhamdulillah berkat Kapolda Fadil Imran, Pak Jenderal, itu bikin suatu gebrakan yang gila sih, belum ada mungkin di Indonesia sebelumnya. Ngerangkul anak-anak balap liar buat dikasih wadah satu tempat, mungkin setiap daerah mungkin bakalan dikasih. Tapi yang sekarang udah dijalanin itu pembukaan dulu. Nantinya bakalan di setiap titik, mungkin di Bekasi, di Jakarta, Tangerang, itu bakalan dikasih wadahnya. Lu bebas bisa nyeting balapan di malam tertentu, mungkin entah seminggu 2 kali, 3 kali bakalan disediain nanti. Kalau Sera Sentul sekarang gimana ya bang? Mungkin zaman dulu oke rame karena banyak bengkel-bengkel besar yang masih aktif dan selalu ngadain big match, seru-seru banget ya kan, jadi tontonan banget, menarik banget. Mungkin untuk sekarang nggak tahu kenapa sepi ya. Mungkin harus bikin gebrakan baru kali ya bang. Ada keresahannya? Enggak sih, menurut gua biasa-biasanya. Mungkin bikin gebrakan aja sih nanti Sentul, entah dibikin event tapi dalam bentuk liaran, jangan ada time-nya. Maaf nih, di 15 meter kita time itu sensitif banget, beda dengan 201 kan, yang muncul mereka bodo amat diliatin orang. Kalau 15 meter kan mereka nyeting dengan time sembunyi-sembunyi gitu, hanya bengkel mereka dan yang tahu anak-anak dia aja yang tahu time. Paling kurang lebih gitu sih. Pengen bikin event di Sentul, gimana caranya biar rame. Media sekarang ya bagus sih, makin sini mereka berkembang dengan cara dia sendiri tanpa harus mengambil karya orang lain gitu. Ya lebih bagus, gua acungin jempol. Yang terpenting ya jangan saling senggol-senggolan lah, saling menghargai aja, saling ya lu jalan, gue jalan. Yang penting jangan ada gesekan yang nantinya jadi kayak maaf jadi kayak keki-kekian gitu. Karena emang awalnya gue berjalan mungkin ya belum ada ya media yang bener-bener nekunin banget di dunia video gitu, khususnya YouTube. Sebelumnya belum ada, tapi makin sini makin rame ya. Suatu tantangan sih, kayak berlomba-lomba gimana caranya ya bikin sekreatif mungkin videonya gitu. Paling kayak gitu aja sih, tetap konsisten. Gua bakalan terus ada buat wisata malam kali ya, karena dia yang sampai sekarang ini bikin gue sampai sekarang bertahan gitu. Mungkin nanti suatu saat gue bakalan fokus bisnis gitu, jualan dengan brand gue yang bakalan gue banyakin, dengan branding semuanya yang gue maksimalin lah. Nanti bakalan lebih ke fokus bisnis gue sih, kurang lebih gitu sih. Kalau gue balik lagi ke dunia kerja kayaknya gimana gitu, kesannya udah beda sih kali ya. Tapi emang gue orangnya dari awal emang suka kerja ya, nggak gimana ya, nggak ngeluh, nggak harus diem gitu gimana cara rebahan buat dapet, enggak. Gue dulu emang selalu nyari batu loncatan buat gimana caranya ya bisa ngasilin uang nambah aja gitu buat. Tapi yang pasti gue bakalan tetap ada buat wisata malam gitu. Tapi mungkin ya nggak tahu gimana caranya nanti, biar ini aja lah, alur sebagaimana air mengalir aja. Ya paling pesan gue sebagai media ya, mungkin ada beberapa yang pengen gue kasih saran. Mungkin untuk media-media lebih sopan lagi untuk
mengambil langkah dengan bengkel lain atau joki gitu. Kalau misalkan izin dulu, kalau bisa jangan asal ambil langkah lah. Intinya kayak jaga attitude aja. Dan lu sebagai media nggak usah kelihatan banget memihaknya sih. Kalau bisa bilang lu netral aja. Walaupun lu dekat sama A, tapi setidaknya lu juga jangan nampilin banget di dunia real lu gitu. Apa-apa lu update si A. Jadi orang yang kayaknya lu memihak. Suatu saat nanti lu bakal dicap. Lu mihak ini, lu mihak itu. Jangan, kalau bisa lu berbaur aja lah sama siapapun. Dan yang terpenting jangan sombong. Kalau bisa tetap ini aja lah, low profile, tetap rendah hati. Dah gitu aja paling.